Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tafsir ilmiah tentang proses pembusukan menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani berdasarkan Quran Surat Az-Zumar ayat 21. Pembusukan sering dianggap hal-hal yang menjijikkan, padahal di balik proses tersebut terdapat tanda kekuasaan Allah dan manfaat besar bagi kehidupan manusia di bumi ini. Sebelum masuk ke penjelasan, perkenalkan nama saya Isna Okta Ramadhani, NIM 2410801024, program studi S1 Psikologi kelas A semester 4 Universitas Aisyah Yogyakarta. Langsung saja, pendekatan yang pertama adalah pendekatan bayani. Nah, dalam pendekatan bayani, kita memahami ayat secara tekstual. Pada Quran Surat Az-Zumar ayat 21, dijelaskan bahwa tumbuhan awalnya hidup dan subur, lalu mengering dan akhirnya hancur. Ayat ini menunjukkan bahwa pembusukan merupakan bagian dari sunatullah atau ketetapan Allah terhadap kehidupan di bumi. Semua yang hidup pada akhirnya akan mengalami perubahan dan kembali terurai. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan burhani. Di dalam pendekatan burhani, proses pembusukan dijelaskan melalui ilmu pengetahuan. Pembusukan terjadi karena adanya mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat yang lebih sederhana. Proses ini sangat penting karena menghasilkan unsur hara yang menyuburkan tanah. Bahkan, beberapa bakteri seperti E. coli dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dan bioteknologi, misalnya untuk membantu proses produksi insulin bagi penderita diabetes. Hal ini membuktikan bahwa sesuatu yang terlihat buruk ternyata memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia di bumi ini loh. Nah, lanjut ke pendekatan yang terakhir atau pendekatan irfani. Pendekatan irfani ini berfokus pada hikmah yang dapat dipetik. Jika tidak ada proses pembusukan, maka sampah organik akan menumpuk dan bumi menjadi kotor. Tubuh makhluk hidup yang mati juga tidak akan terurai. Dari sini kita dapat belajar bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan keseimbangan. Proses pembusukan mengajarkan bahwa kehidupan memiliki siklus, yaitu hidup, berkembang, lalu kembali terurai menjadi bagian dari alam. Lalu, mengapa manusia harus memperhatikan pembusukan? Menurut saya, Allah meminta manusia memperhatikan proses pembusukan karena di dalamnya terdapat pembelajaran yang penting. Pembusukan bukan hanya proses rusaknya sesuatu, tetapi proses alam yang menjaga keseimbangan kehidupan. Selain bermanfaat secara ekologis, proses ini juga memberi inspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga memberi isyarat ilmiah yang relevan hingga saat ini. Kesimpulan dari ketiga pendekatan tersebut adalah proses pembusukan bukan hanya peristiwa alam biasa, tetapi merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 21. Melalui pendekatan bayani, kita memahami makna ayat secara tekstual. Melalui pendekatan burhani, kita mengetahui bahwa pembusukan terjadi karena aktivitas mikroorganisme yang memiliki manfaat besar bagi keseimbangan ekosistem dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan melalui pendekatan irfani, kita dapat mengambil hikmah bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, termasuk proses pembusukan yang sering dianggap negatif oleh manusia. Dengan demikian, tafsir ilmiah tentang pembusukan menunjukkan bahwa Al-Quran dan sains saling berkaitan serta dapat menjadi sumber pengetahuan dan juga menjadi refleksi bagi manusia agar lebih bijak dalam memahami kehidupan dan menjaga alam.
mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya menyadari bahwa penjelasan dari video ini masih banyak mengalami kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.